Kerjasama FIFA dan PSSI. Asosiasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA, benar-benar serius untuk mensupport kemajuan dan perubahan besar persepak bolaan tanah air. Buktinya, dana bantuan sebesar 5,65 juta US dollar atau sekitar 44 miliar rupiah tersebut yang diturunkan kepada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, yang merupakan sebuah dana stimulan agar PSSI merefresh sepak bola Indonesia. Tak hanya dari pihak FIFA saja, pemerintah pun ikut berpartisipasi pada kerjasama yang diprogramkan FIFA dan PSSI. PSSI di laman resminya pun menjabarkan, program ini merupakan bagian dari FIFA Forward. FIFA Forward sendiri merupakan program dari Asosiasi Sepak Bola Dunia tersebut, yang bertujuan untuk pendanaan dalam upaya pembangunan persepakbolaan di sebuah negara. Dana ini pun diperoleh FIFA dari sanksi hukuman terhadap sebuah negara yang pernah melanggar ketentuan FIFA ketika ada event sekelas Piala Dunia, ataupun bisa dari hal lain. Yang mana Indonesia pun pernah jadi pelanggar aturan FIFA, sehingga digagalkan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin, karena faktor politik. Penyebab utamanya yang jelas menolak kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Indonesia, walaupun penolakan tersebut tidak digaungkan dari para petinggi PSSI. Tepatnya di beberapa bulan yang lalu, kendala inilah yang sebabkan FIFA berikan sanksi terhadap Indonesia. Sesuai namanya saja, bantuan dari FIFA ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Pembangunan persepak bolaan ini juga tak melulu hanya untuk para pemain dewasa saja, namun diwajibkan berjenjang, lebih tepatnya di kelompok umur. Oleh sebab itu, yang akan banyak disorot, terutama pada pembangunan training center yang canggih di Indonesia. Bangun fasilitas olahraga berstandar FIFA. PSSI di laman resminya menuliskan bahwa FIFA Forward berkontribusi menambah dana yang disediakan pemerintah Indonesia, yakni sebesar 5,65 juta US dollar. Dana ini akan digunakan PSSI untuk membangun training center yang canggih berstandar internasional untuk pertama kalinya di Indonesia. Training center ini pun direncanakan akan memiliki 8 lapangan dan dilengkapi fasilitas terbaik dan dapat digunakan untuk mensupport sepak bola Indonesia di semua kelompok usia. Dan proses pembangunannya pun dijadwalkan akan kelar pada Juni 2024 mendatang. Tak hanya di situ, yang jelas kini Indonesia telah tergabung dengan Talent Development Seme, atau disingkat TDS. Proyek TDS PSSI yang startnya sejak 2022 lalu, telah mengidentifikasi 34 direktur teknik regional di seluruh Indonesia. TDS sendiri akan bertugas dan difokuskan untuk pengembangan pemain muda, pencarian bakat, dan juga meliputi pengembangan SDM seorang pelatih. Dalam hal prestasi PSSI pun tak mau kalah. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, kini timnas Indonesia senior telah menempati posisi kedua tepatnya di grup F. Yang mana timnas kita berkumpul dengan timnas macam Irak, Vietnam, dan Filipina. Hanya butuh satu kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal lanjut ke putaran ketiga, dan babak inilah tiket menuju Piala Dunia akan ditentukan. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 juga masih terlibat di turnamen AFC, yakni Piala Asia. Pada ajang ini, timnas Indonesia harus berjuang lebih ngotot, karena lawan yang mereka hadapi adalah finalis Piala Asia Senior, yakni Yordania dan Qatar. Dan satu negara yang pernah tumbangkan Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia lalu, yakni Australia. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir menargetkan, kedepannya timnas Indonesia harus bisa bersaing dan diwajibkan masuk ranking 100 FIFA. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.